Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Ahmad Gojinudin yang belakangan ini ribut dengan Refli Harun, Faisal Assegaf, Roy Suryo CS, Dr. Tifa, ya kan? Ya, makin lama makin ketahuan dia ya. Kerjanya itu tidak betul. Dia cuma mengorbankan para kliennya, bukan membela, bukan memenangkan kasusnya, bukan. Dia memang niatnya buat kalah. Untuk keinginannya memang untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Ya, itu yang penting itu tersampaikan melalui klien-kliennya. Kita lihat langsungnya kali ini Bang Plular membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Nonton ada yang sedang cukup rame nih, ribut-ribut Roy Suryo, Faisal Assegaf, kemudian Gojinudin, Refli Harun. Para gelandangan politik, saudara. Kita cek nih. Hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Ponis Bambang tadi 100 tahun gak apa-apa, gak ada masalah. Wah, enak kali ngomong. Penjara 100 tahun gak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rismon yang selama ini sudah meyakinkan kita. Saya mengatakan begini, sekali-sekali jangan lawyer bilang klien kami siap ditahan. Saya bilang bodoh. Penjara itu buat orang penjahat, bukan untuk orang yang kritis. Karena itu tidak bisa, saya bilang. Satu-satunya orang yang pada waktu itu mengatakan, enak aja kalian ngomong-ngomong. Kalian ngomong apapun nggak ada konsekuensinya. Benar nggak? Andi Aswan ngomong apapun nggak ada konsekuensi, saya ngomong apapun nggak ada konsekuensi, Faisal ngomong nggak ada konsekuensi. Tapi konsekuensi itu ada di tersangka. Semakin ditumbuk begini, maka tersangka yang akan menghadapi konsekuensinya. Kan begitu? Makanya saya bilang, enak aja kami siap. Jangan sekali-sekali lawyer bilang, klien kami siap ditahan. Jangan sekali-sekali. Busuk. Makanya saya meminta semua pihak itu jangan berusaha menjadi mediator, mengklaim mewakili para pihak untuk memediasi, apalagi mendamaikan antara al-haq dan al-batil. Itu yang saya tidak setuju dari apa yang distatementkan oleh Jimli Asidiki dengan orang-orang yang mengaku ini ingin menyelesaikan perkara ini seolah-olah dianggap remeh selesai. Kalau perkara ini remeh selesai udah dari dulu gitu loh. Kenapa dia nggak datang dari dulu? Kenapa di ujung dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan terus menyatakan ini akan selesai? Terima dia selesai. Dan ketika Bung Freddy atau Jokowi saja tidak menginginkan mediasi ya, kami juga ingin terus tembur ke pengadilan. Lalu apa legitimasi orang-orang yang merasa ingin jadi pihak menengah seolah-olah jadi pahlawan gitu loh? Itu yang saya juga tidak suka itu Bung Freddy. Orang-orang seperti ini hanya apa? Ingin mencari keuntungan dari sebuah peristiwa di ujungnya saja. Padahal dia bukan dari bagian pihak, bukan juga bagian dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Gitu. Dengan orang-orang yang mengaku ini ingin menyelesaikan perkara ini seolah-olah dianggap remeh selesai. Kalau perkara ini remeh selesai udah dari dulu gitu loh. Kenapa dia nggak datang dari dulu? Kenapa di ujung dia seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan terus menyatakan ini akan selesai hanya dengan mediasi? Ucapan saya itu nggak ada soal Jokowi. Kalau tanya saya soal Jokowi, saya menunggu keputusan hukum. Saya nggak boleh yakin atau percaya. Makanya 4 bulan ini saya diam. Ini bilang palsu, ini bilang asli. Boleh dong saya diam. Tapi saya mau Tifa, Roy Suryo, jangan dijerat karena motivasi politik. Jangan karena ada gangguan sistem hukum yang salah kemudian ini masuk perangkap. Mereka sahabat saya. Dengan cara yang baik itu bisa bertarung di jalur pengadilan. Dia juga melakukan jalur belakang untuk dalam rangka meyakinkan. Kalau kasus-kasus itu ada peneliti, ada faktor-faktor sosial. Tapi kalau tukang goreng cari subscribe, cari view, cari kenal di MK, cari tukang demo, emang goreng. Akibatnya saya bingung. Ini kasus daging 1 kilo. Wah, narasinya 1 ton. Yang cocologi. Lord, kita mengenang Lord. Anda dilaporkan ke polisi, tanggapannya gimana? Tanggapan saya Soal Roy Suryo. artinya bahwa kepada saudara Suryo itu maling teriak maling. Maling teriak maling. Ya, dia yang membuat, kemudian fitnah. Ya karena ditujukan bahwa saya merubah Wikipedia, ternyata tidak. Jadi itu sudah ketahuan melalui CIS saya, yaitu Central Intelligence kami. Ternyata tidak ada yang membuat dari pihak kami. Itu buatannya Suryo. Ya, jadi otaknya tak kotor, semua dilaporkan. Coba Anda buka itu kasus riwayat di Sino itu. Siapa aja diadukan. Itu anak nakal tapi nggak aturan. Boleh jadi bandung tapi tak aturan.
Kemudian Saudara Suryo dengan alasan menyelamatkan masyarakat yang mana? Ya, tidak bisa begitu. Kami hak melindungi segenap dunia, masyarakat dunia internasional, dan segenap tatanan masyarakat di dalamnya adalah di Indonesia juga di sini. Yang juga diselamatkannya adalah istri dia, anak-anaknya dia. Lalu kami diganggu semacam, kan gitu kan repot ya. Siap Lord. Jadi yang diselamatkan itu bukan hanya masyarakat dunia, kena dampaknya semuanya Pak, termasuk istrinya si Roy Suryo itu yang ganggu-ganggu Lord almarhum ya. Tapi ya watak Roy pada akhirnya kita bisa paham seperti apa. Dan ya susah bersatu Pak. Khozinuddin misal, Refli Harun, kemudian Faisal Assegaf, kemudian siapa lagi? Mereka itu susah bersatu. Katakan gini, Refli Harun itu kan bukan secara ideologi bertentangan dengan para pejabat lah katakan. Kalau dengan kepemimpinan Pak Jokowi lah katakan. Kalau si Khozinuddin itu dia adalah ideolog HTI Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia itu ideolog HTI. Makanya sedari awal saya menyayangkan tuh sikap si Refli Harun tuh yang kemudian pada akhirnya mendekat kepada mereka. Karena secara kubu politik sama mungkin. Pada akhirnya terus didekati, akrab dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya pasti akan pecah. Kenapa? Karena sudah beda secara pandangan. Ya, melihat negara ini seperti apa. Refli Harun melihat negara seperti apa. Khozinuddin melihat negara ini seperti apa. Khozinuddin itu adalah ideolog HTI, Pak. Yang sudah dibubarkan. Yang mengharamkan ideologi demokrasi, Pancasila. Diharamkan oleh si Khozinuddin tuh. Jelas. Dia menubruk banyak hal. Ideologinya bertentangan. Makanya tidak akan ada yang beres di pandangan Khozinuddin mengenai apapun aja produk negara ini. Kenapa? Karena secara sistem sudah dianggap salah oleh si Khozinuddin. Ya, maka karena sistemnya sudah salah, seluruh produk yang dihasilkan dari sistem ini tentu akan dianggap salah oleh Khozinuddin. Beda mungkin dengan Refli Harun ya. Refli Harun mungkin bertentangannya secara politik saja. Ya, tidak suka terhadap apa yang kemudian dikerjakan secara politik, sikap-sikap politik dan lain sebagainya. Itu aja mungkin Refli Harun. Tapi kalau Khozinuddin itu sudah ideologis Pak masalahnya. Gak bisa dia melihat negara ini ada produknya yang baik. Gak bisa. Gak bisa. Udah jelas dia otaknya sengklek si Khozinuddin tuh. Lihat aja tulisan-tulisan di YouTube-nya. Dia terang-terangan kok melihat sistem negara ini seperti apa. Dia kekeh mempertahankan untuk kemudian mendirikan sistem khilafah, menggantikan demokrasi. Kan begitu. Dan antek-anteknya juga sang ideologinya banyak. Di Jawa Barat itu ya perusuh Jawa Barat yang selalu bertentangan dengan KDM ya salah satunya ideolog yang HTI ini. Sama sakompet daun ujung-ujungnya. Secara ideologi. Susah Pak. Orang kalau kemudian berbeda secara pandangan ideologi itu susah. Diluruskan itu susah. Tidak akan masuk di otak mereka. Ya, karena sudah ininya, mindsetnya sudah berbeda. Ya, gitu. Makanya saya sudah prediksi sedari dulu ini bakal ada keributan ini ujung-ujungnya. Ngotot saling klaim, saling paling punya kuasa, saling paling bisa menjadi ketua. Itu ya, mudah-mudahan mereka terus berantem. Kalau mereka berantem kan damai republik ini minimal. Dari ocehan-ocehan mereka yang banyak sampahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Makin ketahuan kan Khozinuddin seperti apa orangnya. Udah mulai retak mereka. Ribut nama Refli Harun, ribut sama Faisal Assegaf, ya kan? Yang Faisal Assegaf yang agak kalem belakangan ini jarang muncul seperti yang dia minta. Ya jangan ada unsur politik. Kalau memang penelitian, kalau memang mau pengadilan ya pengadilan, ya kan. Jangan bilang ini itu.
yang seperti Kojinudin lakukan, ya kan? Itu cuman mencari ketenaran, ya kan? Mencari hal-hal yang lain, bukan penelitian. Gimana menurut kalian? Cukup komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.